Tema dari pembicaraan kita adalah kembali Pancasila, jati diri bangsa. Kembali berarti ada yang pergi. Ini bagaimana caranya mengembalikan. Untuk itu saya memilih judul bersama warganet, karena kita memang sedang keadaan kondisi situasi sekarang ini seperti ini. Sebagai subjeknya bersama warganet kita kembali ke Pancasila. Yang akan saya sampaikan pertama kali adalah abstrak dulu. Abstraknya ada 5 kata kunci di sini. Warganet, ya, para netizen yang sekarang ini menguasai dunia maya. Wawasan kebangsaan, ini sebagai prinsip yang kita pegang teguh, tadi sudah disampaikan secara komprehensif oleh Pak Mahfud. Kemudian rekonstruksi sosial, karena ada konstruksi sosial tentang Pancasila yang goyah, makanya kita harus kembali dan kita melakukan rekonstruksi sosial. Kemudian ini ada satu istilah yang saya ingin berkata soal uji filsafati, yaitu bahwa setiap rancangan undang-undang dan aturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang maju ke DPR atau ke pemerintah itu nanti harus melalui uji filsafati. Kalau nggak sesuai dengan Pancasila nggak jadi masuk. Kemudian semesta maya, ini tadi saya udah sampaikan. Inilah sistematika saya ingin sampaikan secara pola pikir. Pancasila Undang-Undang Dasar 45 yang sudah di amandemen 4 kali tahun 2002, ini pegangan kita sebagai prinsip dasar konstitusional sifatnya. Sebelah kiri ini adalah Pancasila menjauh dari jati diri bangsa, makanya sebelah kanan tujuan kita adalah kembali sebagai jati diri bangsa. Dengan tujuan kembali sebagai jati diri bangsa, kita menetapkan sasaran-sasaran. Mari kita bahas. Pada waktu dulu, waktu subjeknya adalah eksekutif kuat, legislatif dan yudikatif, artinya waktu suprastruktur politik nasional itu ada di tangan mereka ini. Sasaran politik tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD bahwasanya kita menyelamatkan rakyat. Politik yang gonjang-ganjing dak karuan itu, akhirnya 1959 kita bisa berhasil menyelenggarakan dekret, mengumumkan dekret. Bung Karno mengumumkan dekret tahun 59. Dan dampaknya adalah stabilitas politik yang mapan. Ya, itu sejak 1959 sampai tahun 1986. Pada tahun 1986 kita semua yang ada di sini ini berpikir, setelah kita melihat juga di seluruh dunia itu pada berpikir beda. Tahun 1983 ya kalau nggak salah itu 83, Deng Xiaoping muncul dengan ide pembaharuan terhadap Maoisme di Cina. Kemudian tahun 89 itu tembok Berlin rontok ya, yang memisahkan Berlin Barat dengan Berlin Timur. Itu ada satu indikasi, ada satu perubahan pemikiran. Kita juga begitu, para pemikir kita tahun 1986 itu sudah secara sengaja terencana kita nyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Tidak tertutup lagi, terbuka. Artinya negara tidak lagi ngatur-ngatur bagaimana implementasi Pancasila. Diserahkan kepada masyarakat. Kenapa? Karena kita sudah menyelenggarakan P4 sejak tahun berapa itu? 1978 kalau saya nggak salah. Itu start P4. Ini sudah seminggu dan kita melihat bahwa politik kita sudah stabil. Tidak perlu dekret. Sebetulnya kalau 1986, 85, 84 kita mau dekret bisa. Masih bisa, masih kuat itu subjek eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi 86 kita udah berpikir nggak bisa lagi. Berubah, subjek itu adalah partai politik, orsos masinal, organisasi sosial, masyarakat, fungsional, LSM, itu yang bergerak. Itulah subjek. Sehingga terjadi amandemen konstitusi kan sasarannya hukum. Melalui hukum kita akan kembali kepada jati diri Pancasila. Itu maksudnya. Dilakukanlah amandemen. Soal ekses-eksesnya nanti kita pembahasan masalah lain. Tapi sejak 1986 itu kita sudah serahkan subjeknya kepada yang di sebelah kiri ini, partai ini nih, yang ini. Ini sasarannya hukum. Makanya seluruh undang-undang dan aturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu harus tunduk kepada amandemen konstitusi. Ya, terus ini sampai 2002. Setelah 2002, subjeknya bergeser ke sini nih. Warganet. Warganet inilah yang menggarap sasarannya opini masyarakat. Tujuan kembali sini. Ini bisa tujuannya ke sini tercapai kalau ini wawasan kebangsaannya ini mengisi ini.
Jadi ini kita, ini wawasan kebangsaan ya, harus masuk ke sini, harus masuk ke sini, harus masuk ke sini, lalu dia melakukan rekonstruksi sosial, sasarannya adalah opini masyarakat. Jangan lupa, ini masyarakat kita ini masyarakat 4.0 karena teknologi 4.0, dan apalagi ditambah pandemi COVID-19 sampai kita sekarang seperti ini, makanya kita dunianya ini, bukan ini lagi, ini dunia kita. Karena itu inilah subjek yang kesini. Lalu subjeknya manusianya siapa? Jangan lupa, kita itu sudah pada alam asimetris, tidak alam simetris lagi. Nah, di sini satu orang saja kemarin itu kita saksikan dari medsosnya dia, dari akunnya dia di Jombang, satu orang itu bisa bikin gegernya ini LSM besar. Nih, satu orang aja. Kemudian satu orang juga di Jakarta, satu orang yang ngomong. Yang mesti dong warganet yang berpengaruh dong, nggak asal-asal warganet yang didengarkan, yang banyak viewernya. Nah itu mereka ngomong satu orang saja sudah bikin geger badan peradilan. Karena tuntutan hukuman terhadap seseorang terdakwa terlalu ringan, satu orang ngomong geger, yang sini nih geger, yang sini geger. Satu orang ngomong di Jombang, yang sini geger. Hanya satu orang. Jadi bahwa satu orang bisa merubah orang banyak. Itulah karena posisi atau keadaan yang asimetris, serba cyber dan sebagainya. Nah. Jadi gini ya, ini target, ini tujuan, ini metodenya, caranya yang sudah dilakukan, inilah subjeknya yang berturut-turut sampai sekarang kita di sini. Saya lanjutkan sekarang pada telaah strategi. Formatnya ini biasa, konteks waktu, ya, viewpoint, definition of the problem, kemudian objektif, Pancasila kembali sebagai jati diri, peranggapan. Nah, peranggapan saya di sini adalah peningkatan law enforcement untuk mengatasi anti kemapanan. Kalau kita sebar semuanya subjeknya adalah netizen, yang netizen berpengaruh itu saya sebutkan tadi ya, secara selektif itu, dibiarkan begitu aja, terlanda oleh gerakan anti kemapanan seperti yang terjadi penyusupan tahun 1993-1994 dulu ya, Arkopang dulu ya, dan melalui Arkopang kebudayaan Arkopang itu anti kemapanan, nggak jelas maunya apa, taunya ngamuk aja seperti Pak Mahfud bilang tadi, hedonisme, cuman ngamuk doang, nggak ada tujuannya apa, nggak jelas. Nah ini harus ada law enforcement, tanpa itu gugur rekomendasi saya nomor 6. Rekomendasi saya nomor 6 yang terakhir adalah bahwa BPIP itu hendaknya diberikan kekuatan undang-undang, supaya punya undang-undang dia untuk melakukan uji filsafati, yaitu philosophical review. Setiap rancangan undang-undang dan aturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu harus lewat BPIP. Kalau dilihat, kalau benar direview secara filsafati, ternyata tidak Pancasilais, misalnya RUU investasi apa, tenaga kerja asing lah masuk demi investasi, kita buka selebar-lebar, kan susah juga itu untuk dapat investasi kan. Tapi kalau tidak Pancasilais, gugur. Jangan masuk ke parlemen, jangan masuk ke balik atau ke pemerintah, mana saja inisiatif dari RUU itu dari mana, itu nggak bisa masuk. Kalau sampai kebobolan, dia masuk menjadi undang-undang, nah dia tetap kan punya legal standing BPIP untuk review judicial, tetap bisa gugur pasal demi pasalnya kalau ada yang kebobolan. Karena itu BPIP jadi kuat, menjadi satu benteng penyaring kepada lahirnya hukum yang Pancasilais. Kemudian yang kedua adalah Kemenko Polhukam. Ini tadi udah saya sampaikan sebagian, tolong dilengkapi khusus. Kita sudah ada alat, tinggal dipakai, yaitu Laboratorium Filsafat Nusantara UGM. Ini kan sudah ada, tinggal pakai. Maksudnya untuk apa? Untuk menggalang para warganet yang berpengaruh tadi, yang satu orang itu yang berpengaruh, secara terkoordinir dan terpadu merebut sasaran, yaitu merebut sasaran itu tadi, bahwa kita kembali kepada Pancasila, merebut dengan sasaran semuanya, hukum, politik, opini masyarakat. Tentu harus dibekali, pakai apa? Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu yang bisa dipakai adalah
Lapfinus UGM itu untuk merebut pengaruh terbesar di dunia maya. Di dunia maya ini harus dikuasai oleh eksekutif, oleh Menko Polhukam. Bagaimana caranya? Ya dengan penggalangan yang cerdas, yang lunak, yang keras, berkombinasi. Itu harus, karena kan pemerintah masih eksis, bukannya invisible, masih visible pemerintah. Jadi masih jalan. Nah, inilah rekomendasinya. BPIP itu hukum sasarannya. Tadi saya sudah ceritakan panjang. Kemenko Polhukam, ini Lapfinus UGM, sasarannya opini masyarakat dan menguasai para warganet yang berpengaruh. Rata-rata usianya itu kalau saya perhatikan 25 sampai 45 tahun. Dan kemudian juga para dosen, para guru dan pengajar. Kalau itu saja tidak berwawasan kebangsaan, bagaimana bisa menggarap opini masyarakat? Bagaimana kita bisa menerapkan strategi rekonstruksi sosial? Nggak mungkin. Karena itu Kemenko Polhukam ini tadi saya sarankan pakailah Lapfinus UGM untuk menggalang opini masyarakat melalui warganet yang berpengaruh dan para dosen, guru, serta para pengajar.